Cek 1, 2. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, di mana ibadah kita pada minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Retno Sri Wardani Ngapon SSI. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Suara itu kudengar sangat lembut, memanggil aku di kebisingan dunia. Saat orang mencari panggung dan pujian, saat orang berebut tempat dan rasa hormat, saat orang tak lagi peduli hak dan martabat sesamanya. Ya, suara itu menyapa dengan penuh cinta, menembus barisan tubuh yang hilang jiwa, membelah atmosfer yang cemar oleh keangkuhan. Suara itu membawaku berada dalam peluk anugerah, tiba pada kedamaian yang tak terganti, kini dan selamanya. Mulia, manis dan lembut, raut muka penebus, pun tutur katanya penuh
di gedung GKP Keramat dan Bapak Ibu keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah dari rumah. Kita bersyukur pada hari ini kita dihimpun dalam kebaktian Minggu sekaligus ulang tahun ke-87 Gereja Kristen Pasundan. Kita awali ibadah ini, kita percaya pertolongan Tuhan bagi kita itu datang dari Allah Maha Kasih yang memanggil anak-anak datang kepadanya. Amin. Damai sejahtera di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta saudara-saudara. Damai sejahtera beserta saudara juga. Mari kita mendengar firman Tuhan. Nas pembimbing dalam ibadah pada minggu hari ini berdasarkan Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Demikian nas pembimbing dalam kebaktian syukur hari ulang tahun ke-87 Gereja Kristen Pasundan. Kiranya kita diberikan hati yang penuh kasih seperti Kristus Tuhan kita. Amin. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari datanglah semua anak, janganlah mereka dihalangi, sebab hanya orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah, yang mempunyai kerajaan Allah. Mari datanglah semua orang yang lesu dan yang bebannya sarat. Pikul lakuk yang kupasang diriku, contohlah kelegaan ku beri padamu, kelegaan ku beri padamu. Mari datanglah murid-muridku, ikutlah bersama di jalanku, dan menjala manusia di dunia yang cemar, hingga nyata kerajaan Allah, hingga nyata kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa secara berbalasan. Allah Maha Kasih, kami menyadari bahwa diri kami masih sering melukai hati sesama. Tanpa disadari, kami menjadi pelaku kekerasan dengan alasan membela diri, atau hanya karena kami tak rela kehilangan kenyamanan dan kesenangan. Tuhan, ampunilah kami. Allah Maha Pengasih, kami telah gagal dalam memaknai anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Ketika kami tidak saling menerima dan menghargai sebagai sesama, Tuhan berikan. Ketika kami tidak saling menerima dalam menghargai sesama, atau ketika kami bertahan dengan kepentingan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Allah Maha Kasih, betapa angkuhnya ketika kami membangun tembok pemisah satu dengan yang lain. Sebagai orang tua, kami merasa menjadi penentu dan mengabaikan suara anak-anak kami. Sebagai generasi muda dan anak-anak kami pun terlalu sering menuntut tanpa melakukan tanggung jawab kami. Ampunilah kami. Kiranya perayaan syukur dan sukacita ini mengubahkan kami menjadi pribadi, keluarga, dan persekutuan yang saling merangkul dan saling menguatkan.
baruilah hidup kami. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup-Nya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Inilah berita anugerah pengampun, berita anugerah hari ini. Sebab Tuhan telah memanggil dan menyatakan kasih-Nya bagiku. Kini aku beritakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sambutlah anugerah dari Allah dan hiduplah dalam cinta kasih yang kekal. Amin. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita nyatakan komitmen, kesediaan kita sebagai sebuah tekad bersama menjadi gereja ramah anak. Mari saudara-saudara kita ucapkan bersama-sama. Kami segenap bagian Gereja Kristen Pasundan menyatakan dengan segenap hati untuk menjadi gereja yang ramah anak, memperjuangkan hak-hak anak dalam kehidupan keluarga, persekutuan, dan masyarakat, serta menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Kiranya Tuhan menolong kami. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersama
bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan terkasih, atas tekad kita dan kesediaan kita untuk mewujudkan gereja bahkan keluarga ramah anak di ulang tahun GKP pada tahun ini, Tuhan telah memimpin memasuki 87 tahun. Biarlah kita menyambut dengan kesediaan diri untuk menjadi alat Tuhan mewujudkan cita-cita mulia itu. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan bersama, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah pemelihara hidup kami, Gereja Kristen Pasundan pada hari ini, tepat 14 November, Tuhan telah memberkati dengan usia 87 tahun. Perjalanan yang penuh dinamika, banyak perkara silih berganti. Kepemimpinan gerejamu senantiasa Tuhan anugerahkan hikmat, sehingga dimampukan untuk mengatasi berbagai hal, untuk terus mengabarkan Injil di tanah Jawa bagian Barat. Kami bersyukur jika kami, Tuhan, hadirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Gereja Kristen Pasundan. Karena itu di dalam rasa syukur kami menyambut firman Tuhan yang akan menuntun kami menjadi pribadi, keluarga, komunitas, jadi gereja ramah anak. Cita-cita dan kerinduan yang amat besar dengan proses yang tidak mudah, agar gerejamu ini boleh menjadi gereja bagi sesama dan mewujudkan gereja ramah anak sebagai upaya perjuangan bersama-sama. Kami semua yang Tuhan tuntun di GKP Keramat, kiranya kami boleh menyambut firman-Mu ini sesuai kapasitas kami masing-masing, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, dan kami para dewasa, agar kami boleh menyambut firman-Mu dengan sukacita. Kami boleh setia memelihara firman-Mu sepanjang kami ada. Tuhan, berfirmanlah atas kami, berikan kami roh yang menyala-nyala, sehingga kami dengan sukacita menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Hanya di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat Sang Kepala Gereja, kami memohon di dalam doa. Amin. Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15 diberikan judul perikop Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia
meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara sepanjang hidupnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya perlu membuka masker. Apakah diizinkan? Boleh ya? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih kenal saya ya. Konon katanya udah 15 tahun katanya nggak kemarin. Aduh, saya menjadi terhormat ya, ada yang menghitung. Ternyata udah 15 tahun, luar biasa. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan melayani pada hari ini. Ketika Ibu Pendeta Elsa menghubungi, hanya memberikan kode ya, kalau teman-teman pendeta tuh gitu, minggu keempat ya, ketiga ya, ke-1 ya gitu ya, minggu kedua ya Kak gitu, langsung loh November itu HUT GKP loh gitu. Asumsi kami biasanya itu ditangani atau dilayani oleh pendeta jemaat atau pendeta konsulen. Karena di Cawang dua-duanya konsulen, jadi harus ada yang di jemaat pasti ya. Satu di Kampung Tengah, satu di Keramat. Nah, harus ada yang melayani di jemaat Cawang sudah pasti. Karena itu terima kasih untuk kesempatan indah ini sehingga kita boleh mensyukuri 87 tahun Gereja Kristen Pasundan. Usia yang sangat matang sebagai gereja yang bersama dengan yang lain tentu ya, sebagai pendiri persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kita bersyukur saudara-saudara, salah satu kebanggaan dan saya kira ini perlu juga dikenali ya, perlu juga dihayati oleh teman-teman muda dan anak-anak kita, bahwa GKP itu karena lahirnya tahun 34 sudah mengalami atau menghadapi situasi bangsa dan masyarakat itu di macam-macam periode. Tahun 34 ya, dengan masih kuatnya dukungan dari lembaga Zending. Lalu saat harus mandiri sepenuhnya sebagai gereja yang dikelola oleh Sinode GKP. Ada di antara masa kemerdekaan. Setelah itu juga ada banyak peristiwa di tengah-tengah bangsa ini, dan kalau gereja masih ada, bukankah itu memperlihatkan bukan hanya bangunan atasnya yang kokoh, tetapi juga akar yang kuat. Kalau belajar sejarah tentang GKP Keramat, mungkin Bapak Ibu lebih terpanggil memorinya ya, bahwa jemaat Rehobot, jemaat Keramat itu mula-mula ya karena ada peristiwa berat yang dialami oleh leluhur kita, sehingga mempertahankan iman itu bukan perkara di bibir saja, bukan perkara di hati saja, bukan soal kognitif, pemahaman, pengertian, konsep saja. Bahkan mempertahankan iman dalam kehidupan dan kesaksian Gereja Kristen Pasundan, kadang kita hilang sawah, hilang rumah, hilang nyawa, bahkan hilang keluarga, tetapi kita tidak kehilangan keselamatan. Kita tidak kehilangan Tuhan, kita tidak kehilangan mahkota kemuliaan.
Jadi kita yang ada pada hari ini termasuk para pendeta, itu adalah usaha bersama-sama. Para pendahulu dan juga orang-orang saat ini dan pasti mereka yang akan melanjutkan di masa depan. Karena itu jika tema HUT GKP dalam rangkaian Pekan Keluarga yang sudah kita jalani bersama-sama, dengan tema biarlah anak-anak itu datang kepadaku, dengan artikel, bacaan, bahkan juga banyak diskusi tentang anak, bukan berarti kita hanya memikirkan anak-anak. Tapi saudara-saudara, bagaimana kita bisa dewasa kalau kita tidak pernah jadi anak? Apa jadinya hidup ini jika kita tidak mengalami pengalaman sebagai seorang anak? Pernah ada teman penatua mengatakan seperti ini, karena punya pengalaman beralih dari kepercayaan yang lama menjadi Kristen, suka bilang gini ke saya, Bu Pendeta, saya kan gak pernah sekolah minggu gitu ya. Jadi banyak gak tahu lagu-lagu sekolah minggu. Lalu biasanya sambil bercanda saya bilang, gak apa-apa Pak, yang penting Bapak pernah jadi anak-anak gitu ya. Mau itu anak sekolah minggu kayak mau anak sekolah apa, yang penting pernah jadi anak-anak. Jadi kita punya pengalaman bersama, kita punya perasaan yang mungkin mirip-mirip ya. Walaupun anak zaman saya tahun 80-an berbeda dengan Bapak Ibu mungkin tahun 60-an, tahun 70-an, dan anak-anak kita sekarang. Bukan generasi milenial ya. Maaf tuh kadang-kadang ada pejabat ya atau siapapun lah mengatakan milenial itu ya saya. Udah punya anak gitu ya, udah berumah tangga. Kalau generasi sekarang itu generasi Y dan Alpha, bahkan Z ya, lalu Alpha. Anak-anak yang lahir dalam kehidupan yang serba digital. Yang kalau kita nyuapin anak, dulu zaman saya kecil mungkin diajaknya ke pinggir jalan ya, lihat bis lewat, kan jarang-jarang tuh dulu mah ya bis lewat. Ada bis, jadi seneng banget kalau ketemu bis. Sambil nyuapin. Kalau anak sekarang Bapak Ibu ajak kemana buat nyuapin? Taruh aja YouTube situ ya. YouTube, nonton Cocomelon dan lain-lain saudara-saudara. Anak-anak sekarang di tengah pandemi belajarnya online, hybrid, gereja, sekolah minggu, les dan lain-lain. Semuanya serba digital. Bagaimanapun pengalaman kita menjadi seorang anak, atau saat ini kita mendampingi anak-anak, keponakan, cucu mungkin ya. Tapi sebagai orang dewasa yang punya pengalaman pernah jadi anak, maka saya mau mengajak kita membayangkan situasi saat itu Tuhan Yesus dikerubutin sama anak-anak. Mengapa sampai murid-muridnya menghalangi baik anak-anak dan juga orang-orang yang membawa anak-anak itu. Orang-orang yang membawa anak-anak datang dengan keyakinan bahwa Yesus tidak akan menolak. Yesus tidak akan mengusir. Terlebih dari itu percaya bahwa Yesus berkenan memberkati anak-anak yang dibawa, yang diantar untuk dekat kepada Dia. Namun ternyata yang dipahami oleh murid-murid Tuhan sangatlah berbeda. Dalam pemikiran murid-murid Yesus mungkin mereka punya pikiran ketika berita Injil, mujizat dan pengajaran banyak membahas soal hukum Taurat, membandingkan dengan ajaran aturan Yahudi. Mungkin murid-murid berpikir Tuhan Yesus adalah untuk orang-orang dewasa, untuk orang-orang yang sudah bisa diajak berdialog, bahkan berdebat. Namun Tuhan menunjukkan kepada kita saudara-saudara bahwa Yesus hadir buat anak-anak. Ia ramah kepada anak-anak, Dia sayang kepada anak-anak.
Dia cinta kepada anak-anak. Dia biarkan dirinya didekati oleh anak-anak. Namanya anak-anak ya, kadang ada yang narik baju kita, ada yang kadang narik tas kita, ada yang kadang maaf ya, ingusnya memper ke baju kita, ya enggak? Namanya anak-anak. Dan kata anak yang dipakai dalam terjemahan bahasa Yunani itu paideia. Paideia itu memang anak-anak di bawah 12 tahun. Untuk konsep masyarakat Yahudi yang belum sunat. Jadi masih anak-anak banget saudara-saudara. Dan Yesus mengatakan, orang-orang seperti inilah yang membuka dirinya untuk anak-anak mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukanlah sebuah upaya untuk merebut kekaisaran Romawi atau untuk merebut tahta kedudukan petinggi-petinggi Yahudi. Tetapi kerajaan Allah yang dipersiapkan, yang dihadirkan Tuhan Yesus adalah tempat di mana setiap orang diterima apa adanya. Siapapun mereka, berapapun usianya, apapun latar belakangnya, mereka diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, di tuntunan khotbah hari ini, daftar pembacaan Alkitab GKP, perikop yang hanya 3 ayat ini disebut sebagai perikop yang paling mengharukan dari 66 buku kitab atau bagian yang ada di keseluruhan Alkitab. Betapa powerfulnya 3 ayat saudara-saudara. Minggu lalu kalau Bapak Ibu ikut kebaktian juga di GKP, itu ayatnya panjang banget. Saya pas mimpin di Purwakarta tuh, sampai engap bacanya karena panjang ya. Tapi ini 3 ayat dan kita tahu begitu lihat judulnya, udah tahu nih pasti cerita Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sangat kuat pesannya dan sangat membekas, dan saya percaya kita semua punya pemahaman dan perasaan tertentu tentang ayat ini. Kalaupun berbeda, pasti salah satunya Tuhan menyambut anak-anak. Dan ketika saya masih anak-anak, saya diterima sama Tuhan saya dicari sama Tuhan saya. Tuhan mau meletakkan tangannya atas kepala saya. Dan penerimaan itulah saudara-saudara di masa kini adalah sesuatu yang sangat langka, yang dicari oleh banyak anak, bahkan oleh semua orang. Bagaimana seseorang bisa diterima di sebuah keluarga, diterima di sebuah tempat, diterima di dalam pergaulan, diterima di tengah-tengah komunitas yang saling bersaing. Ibu Teresa pernah mengatakan manusia itu kalau hanya lapar perutnya, itu lebih mudah, it's more easier. Berikan roti, berikan air, berikan susu, selesai. Kalau hanya urusan lapar. Tapi manusia di dunia, kata Ibu Teresa, bukan lapar perutnya saja, tetapi mereka lapar sentuhan, saudara-saudara. Skin hunger. Lapar sentuhan yang sungguh-sungguh tulus. Lapar sentuhan yang sungguh-sungguh datang dari hati. Lapar sentuhan yang sungguh-sungguh mau menerima siapapun dia di hadapan sesamanya. Ibu Bapak Gereja Kristen Pasundan telah sepakat untuk mendorong gerakan gereja ramah anak. Jadi kalau saudara-saudara ada dengar ya, Jakarta Kota Ramah Anak. Atau nanti tahap berikutnya Jakarta Kota Ramah Lansia gitu ya. Artinya apa? Artinya ada masalah di sini, ada sesuatu di sini, ada problem bersama. Mungkin perasaan kita, saya emang enggak gitu. Saya mah ramah sama anak, saya baik sama anak, saya fasilitasi anak-anak saya, ponakan saya, orang lain. Tapi saudara-saudara, tidak semua anak mengalami hal yang indah dalam tumbuh kembangnya. Ada banyak anak-anak yang harus bekerja, menerima
upah yang sangat murah, bahkan tidak jarang tidak menerima apa-apa. Mereka diperbudak dan itu ada di sekitar kita. Ada anak-anak yang tidak tahu apa salahnya tetapi ia mengalami kekejaman yang brutal dari orang tua kandungnya sehingga ia tidak lagi punya bagian tubuh yang utuh ya, baik secara fungsi ataupun lainnya. Di tengah pandemi ada begitu banyak kasus sosial akan muncul karena banyak anak kehilangan orang tuanya dengan cara yang sangat cepat, baik karena kematian ataupun karena krisis, misalnya karena ada masalah ekonomi dan dampaknya kepada anak. Dan contoh-contoh lain yang bisa kita cari dan temukan. Dan inilah titipan kepada kita di ulang tahun ke-87 Gereja Kristen Pasundan. Bahwa kita dititipkan gereja ini untuk terus ada di masa depan. Caranya adalah kita mewariskan nilai-nilai baik, teladan-teladan iman yang sudah kita terima terlebih dahulu dari orang-orang yang sebelumnya, yang bersusah payah dengan segala cara untuk menjaga dan merawat baik jemaat Keramat dan juga Gereja Kristen Pasundan. Dan kepada kitalah generasi yang akan datang dititipkan kiranya mereka mewarisi pengalaman yang indah, menjadi bagian gereja yang tidak terpisahkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada sebuah cerita ya, ini cerita satir sebetulnya ya, rada-rada nyindir sebenarnya. Ini kisah tentang konferensi para tikus. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang baca perumpamaan ini atau ilustrasi ini. Konon di Jakarta tikus-tikus bikin konferensi, mereka rapat. Bukan klasis aja yang rapat ya, bukan sinode aja ya, bukan komisi aja yang rapat, tikus-tikus pun pada rapat. Mereka rapat karena ada masalah bersama. Waduh, di Jakarta ini kita udah makin dikit nih, karena kucing-kucing udah lebih peka, lebih lihai, lebih canggih untuk mendeteksi di mana tikus-tikus sehingga mereka siap menyerang. Jadi itu ancaman untuk para tikus. Karena ini masalah bersama, ayo kita cari solusi sama-sama. Lalu muncullah ada usul, Pak Ketua, saya mau usul. Usulnya bagaimana kalau kita pasang kalung di leher kucing yang ada belnya. Jadi kalau si kucing sudah dekat, ada belnya bunyi kan? Nah, jadi kita bisa kabur, kita bisa selamat, kita bisa menyelamatkan anak-anak kita dan orang-orang yang kita jaga. Wah, ide bagus. Bagaimana, setuju, katanya gitu ya. Oke, kalau itu setuju, kita sepakat, ketok. Nah, lalu ayo siapa yang mau melakukan katanya. Kan harus ada yang masang itu kalung di leher kucing. Siapa yang mau melakukan? Bapak-bapak mungkin, ibu. Gak ada yang berani saudara-saudara. Akhirnya gak jadilah keputusan itu ya. Konferensi itu bubar tanpa solusi. Dan tetap saja tikus-tikus itu jadi incaran kucing selama-lamanya. Saudara-saudara, ini ilustrasi nyindir sebenarnya sama kita. Gerakan gereja ramah anak itu bukan seminggu, 2 minggu, mau pekan keluarga baru kita sebarkan ke jemaat-jemaat. Ini sudah lewat FGD, sudah lewat berapa raker sinode, ini sudah lewat seminar, sudah lewat ini dan itu, tim khusus, tim kerja, tim ini, tim itu. Dan saat gerakan ini akan menjadi gerakan sama-sama gereja ramah anak, siapa yang mau melakukan? Apakah orang-orang di Dewi Sartika 112? Apakah yang cuman sibuk di klasis? Atau kita musrahkan sama Departemen Perempuan dan Anak? Siapa yang mau melakukan? Karena ini ancaman bersama, tapi kalau harus melakukan kadang-kadang kita yang mundur sendiri, saudara-saudara. Kadang-kadang kita yang ngeper sendiri, kadang-kadang kita yang galau sendiri, kita yang bingung sendiri. Supaya kita tidak galau itulah
Kita membaca bagaimana Yesus menangani situasi. Karena banyak orang yang menolak anak-anak, dianggap gangguan lah, dianggap berisik lah, dianggap tukang bikin onar lah, dan banyak-banyak alasan untuk menyingkirkan aktivitas, program, bahkan anggaran untuk anak-anak. Karena saya pernah di jemaat, saya tahu saudara-saudara komisi anak itu kadang-kadang cari duit sendiri, iya enggak? Mana nih yang para aktivis anak nih? Mau retret, cari usaha sendiri, mau ikut lomba, cari usaha sendiri, mau apa? Kadang-kadang begitu dianggapnya, cuma anak-anak lah. Anak-anak ini gitu ya. Yang penting girang-girangan, ya bukan girang-girangan saudara. Anak-anak itu punya posisi yang sangat fundamental di dalam hidup kita. Dalam kelangsungan terah keluarga kita, kelangsungan jemaat ini. Karena itu supaya kita tidak menjadi bagian dari hasil-hasil yang tanpa sisa itu. Mari tekad ini kita rawat bersama, kita jalani bersama. Lagu terakhir yang akan kita nyanyikan nanti di akhir ibadah adalah Aku mulai dari diri sendiri. Aku mulai dari keluargaku. Kalau mulai dari keluargaku gampang, seorang istri lempar aja sama lakinya. Udah bapak aja duluan deh pak. Bapak bisa lempar sama anak, anak bisa lempar sama siapa-siapa. Tapi kalau aku mulai dari diri sendiri itu kita gak bisa lempar siapa-siapa. Harus saya, harus aku. Ini kesempatan saya, this is my turn, this is my time gitu ya. Ini harus saya yang lakukan. Dan kalau tidak mulai dari saya, tidak mulai dari aku, kita tidak bisa menuntut orang lain untuk mengerjakan. Cerita sedikit saudara-saudara, saya setiap hari pelayanan sama anak-anak. Dan itu kadang-kadang emosinya begitu sampai rumah masih kebawa. Yang manjat pohon lah, yang manjat tembok lah, yang berantem lah, yang apalah gitu ya. Kadang emosinya masih ke bawah tuh, masalah 30 anak bawa ke rumah. Tapi saya komit sama diri sendiri, masalah di panti gak boleh ada di rumah, masalah rumah gak boleh ada di panti. Sama dulu pun di jemaat begitu, apalagi ya lebih banyak. Masalah 150 keluarga, kalau saya udah pulang rapat malam-malam tuh kalau udah sampai rumah, biarin aja deh itu besok lagi. Karena kalau kita bawa masalah kantor kita bawa masalah bisnis kita bawa masalah di pinggir jalan atau di tengah jalan kita macet berantem sama orang di jalanan yang bikin onar, kita pulang ketemu anak, kita omelin dia, apa salahnya? Saya kan cuma mecahin gelas mah, kenapa aku sampai ditabokin misalnya gitu ya. Saya kan cuma kepleset mah, kenapa saya harus ditampar misalnya gitu. Setiap anak pasti punya salah, pasti berbuat salah, karena saya pun pernah jadi anak. Tapi mereka tidak boleh mengalami ganjaran atau hukuman yang lebih dari apa yang bisa mereka tangkap. Kalau kita lampiaskan semuanya kepada anak, anak akan merasa berarti saya salah ya hidup di dunia ini ya. Berarti saya yang salah ya, jadi mama papa berantem ya, jadi mama banting pintu ya, jadi papa pergi gak pulang-pulang itu salah saya ya. Padahal anak gak tahu apa-apa saudara-saudara. Harus mulai dari diri sendiri, itu gak mudah. Kadang-kadang pala nyut-nyutan, migrain gitu ya, tapi kalau masa anak saya harus saya marahi, gak bisa begitu juga. Atau kebalikan, kadang di rumah ada masalah, saya datang ke panti, lalu marah-marahnya di panti, itu pun juga gak bisa. Itu pun gak boleh, dan itu amat berat. Karena ini hal yang berat, ini hal yang tidak mudah, kita percaya kalau ini kita atasi bersama-sama. Gereja Kristen Pasundan menjadi gereja ramah anak, itu menjadi sebuah mimpi dan itu menjadi sebuah langkah-langkah yang pasti bisa kita lakukan bersama-sama untuk menjangkau yang lebih jauh lagi. Kalau kita sudah sayangi, kita sudah dampingi, kita sudah penuhi 10 hak anak, gereja ini akan diberkati Tuhan dengan cara yang lebih lagi untuk melakukan pelayanan yang lebih luas. Karena kita mulai dari yang paling jarang dipikirkan, yang paling jarang untuk digumulkan. Dan kita bersyukur kita menjadi bagian gereja yang dititipkan generasi digital pada saat ini dengan tantangan masing-masing.
Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan terakhir di tengah-tengah HUT ini adalah juga keluarga yang terdampak pandemi, sehingga banyak hal harus diatasi dengan cara-cara online. Saya titip pesan Bapak Ibu yang anaknya masih di bawah 16 tahun atau sesuai undang-undang di bawah 18 tahun, jangan biarkan anak mengendalikan gadgetnya full di tangan mereka. Bapak Ibulah yang harus punya otoritas di sana. Kalau aturan di keluarga kami nggak ada tuh yang tidur bawa-bawa HP, taruh di meja semua. Nggak ada tuh, dia kantongin, masukin tasnya. Harus sepengetahuan orang tua. Harus dicek emailnya, dicek inboxnya, dicek chattingannya, dicek juga game apa yang dia ikut, diperiksa juga YouTube apa yang dia tonton. Atau jangan-jangan sebaliknya anaknya yang ngecek YouTube bapak ibunya, jangan-jangan ya. Atau anaknya yang ngecek inbox bapak ibunya, repot lagi kita ya. Cara itulah yang akan membuat kita gak terbayang, saudara-saudara, dunia mereka tuh dunia maya. Dulu kita anak main segang, kita tahu oh ini si rumahnya di pojok, ini rumahnya ini, oh si ini. Sekarang anak kita mainnya online. Main game jam 2 pagi di sini, mungkin dia main sama anak di Amerika yang jam 2 siang. Mungkin dia main sama anak di benua lain yang mungkin lagi terang di sana, tapi di sini udah malam. Kalau kita tidak punya otoritas sebagai orang tua, orang dewasa untuk memahami dunia maya anak-anak, ada banyak hal yang bisa membuat air mata kita tumpah nantinya. Menjadi gereja yang ramah anak salah satunya adalah kita harus punya teknik untuk menjaga anak-anak kita, memproteksi anak-anak kita dari ancaman pornografi, ancaman blackmail ya, ancaman banyak sekali ancaman di dunia maya. Dan itu bisa kalau kita mau dan kita harus lakukan itu. Kadang gak enak saya sebagai orang tua, kadang malu. Anak saya kuper gitu ya, karena dia gak banyak game, gak banyak tahu. Tapi buat saya supaya dia, mending dia main-main anak-anak lah gitu ya. Kadang kita terpukul sebagai orang tua, kan anak-anak itu bersaing. HP lu apa? Berapa? 8 GB? Cuma 2A, jelek gitu ya. Tapi kalau kita berikan yang belum pada waktunya, kita yang akan sulit ke depan. Jadi di tengah rasa syukur HUT GKP, ada rasa senang, ada perhatian untuk anak-anak, namun juga kita dipanggil untuk melindungi anak-anak kita. Sekarang sedang pandemi ya, tidak ada sekolah minggu. Kalau misalnya di gedung gereja ada jaringan wifi, Bapak Ibu penatua please jangan di open. Karena kita nggak tahu anak-anak akan main apa, ngobrol dengan siapa. Bukan pelit ya, jadi aduh majelis nih pelit banget, wifi aja nggak dikasih passwordnya. Bukan pelit saudara-saudara. Bapak Ibu guru yang di sekolah jangan di open, harus diprotek passwordnya, di rumah pun sama. Bukan kita pelit saudara-saudara, tapi itu adalah bagian dari proteksi. Contohnya sama kayak uang saku. Dulu ya, si kakak 10.000, adeknya yang masih TK jangan 10.000 kan? Kalau boleh yang TK masih jangan pegang duit kan begitu ya. Sekarang sama, cuman beda medianya. Karena medianya dunia maya, perlakuannya pun mirip seperti ngasih uang jajan. Kalau dulu uang jajan seminggu sekali, sekarang kuota juga begitu. Senin sampai Senin. Rebo abis biarin saudara-saudara. Orang tua jangan mau diteror. Tapi ini begini mah, gini pak, minta ke neneknya deh ntar gitu ya, minta ke opahnya deh ya, abis terima pensiunan gitu ya. Tahu tuh anak-anak begitu tuh. Kita yang harus punya kendali untuk melindungi mereka. Dan percayalah saudara-saudara, firman ini 3 ayat ini sangat kuat pesannya akan menolong kita.
Bukan cuma bagaimana kita menyenangkan anak-anak, atau kita senang main sama anak-anak, kita senang kalau dalam rumah tangga kita Tuhan karuniakan anak, tapi di dalamnya ada tanggung jawab yang besar. Pola-pola perlindungan apa yang bisa kita berikan, dan itu harus konsisten kita lakukan. Dan ketika kita lakukan diri sendiri, di keluarga, di tengah jemaat, maka sungguhlah GKP dipakai Tuhan. Jadi gereja ramah anak, gereja yang memikirkan dan sungguh-sungguh peduli terhadap kebaikan masa depan untuk anak-anak kita. Selamat ulang tahun GKP, selamat 87 tahun. Dan untuk jemaat Keramat yang juga akan menyambut ulang tahun beberapa hari ke depan, biarlah terus menjadi jemaat yang solid, jemaat yang saling menopang. Kita punya problem bersama, kita atasi sama-sama, kita tertawa bersama, kita menangis bersama, dan disitulah keindahan kita hidup di tengah-tengah jemaat yang Tuhan karuniakan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita bersaat teduh sejenak. Biarlah masing-masing di dalam hati di hari ulang tahun 87 GKP, kita memohon, kita bersyukur, kita menyerahkan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kiranya Tuhan yang memampukan kita bersama-sama mewujudkan dan berjuang gereja ramah anak. Amin. Iman kita kepada secara bersama-sama kita akan melihat tayangan secara virtual paduan suara GKP Jemaat Keramat. Persilakan tim multimedia. Hallelujah.
Atas nama Majelis Jemaat, ucapan terima kasih atas tim paduan suara yang telah mewakili Jemaat Keramat dalam perayaan HUT GKP. Mari kita bersama-sama untuk bangkit berdiri dalam mengerahkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita ucapan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuki dengan doa dalam warta jemaat. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini pada Ibu Pendeta Retno Sri Wardani Mahmud SSI dalam pelayanan pada kali ini, dan untuk pro kantor, pemain musik, tim multimedia, serta jemaat semua yang hadir pada hari ini, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pelayanan Bapak Ibu semua. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat setelah ibadah. Untuk kegiatan peribadahan dan pembinaan, sesuai dengan bahwa pada hari Kamis kita mengadakan kebaktian rumah tangga secara virtual. Lalu untuk kaum perempuan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 November. Lalu kebaktian kaum pria akan dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 20 November. Lalu untuk kebaktian sekolah minggu bukan seperti biasa dilaksanakan pada hari Minggu. Dan semua itu dalam kegiatan itu akan dipersiapkan pada hari Selasa pada pukul 19.00 di gedung gereja, walaupun secara virtual. Dan Bapak Ibu, pelayan iman yang tertera di dalam pelayan iman adalah yang tertera di dalam warta jemaat yang ada di cetak maupun di layar. Dalam rangka GKP Keramat ke-75, maka akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 pukul 18.30 sampai dengan pukul 20.00 bertempat di gedung gereja GKP Keramat secara onsite maupun secara online. Maka dalam hal ini KP2 akan mengadakan penggalangan dana yang dalam bentuk ucapan maupun foto maupun video dan amplop khusus yang akan nanti ada pada hari ini. Untuk itu kami atas nama Majelis dan KP2 mohon dukungan jemaat semuanya yang akan dalam acara ini dan membutuhkan dana besar 4.450.000. Pada tanggal 23 November 2021 akan ada pertemuan anggota calon baptis serta anggota sidi pada pukul 19.00 di gedung gereja. Nama-nama yang tertera di layar. Untuk jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun periode 14 sampai 20 November. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia-Nya dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Itulah nasi ulang tahun pada hari tanggal 14 sampai 20 November. Dan bagi jemaat yang sakit, Bapak Ibu dan lansia, kita mendukung dalam kesehatan dan hubungannya. Dalam penyerahan program kerja seturut dengan sudah memasukinya tahun 2022, maka Majelis Jemaat memohon kepada komisi agar menyerahkan tahun anggaran kerja rencana anggaran kerja RAPP dari tahun 2022 sampai 2023 kepada Majelis pada sampai dengan 28 November 2021. Untuk warta keuangan, Bapak Ibu bisa melihat warta cetak. Dan pada hari ini kami akan bacakan pesan
merayakan ulang tahun dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan dalam rangka hari ulang tahun ke-87 GKP 2021. Salam dalam kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segenap warga GKP yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan hari ulang tahun ke-87 GKP. Perayaan hari ulang tahun untuk dapat menjadi momen bagi kita untuk merenungkan banyak hal. Di hari ulang tahun ke-87 GKP ini, kita bersama-sama mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah Tritunggal yang telah memimpin dan menjadi perjalanan hidup kita khususnya sepanjang tahun lalu. Perjalanan hidup yang sungguh tidak mudah bagi kita semuanya karena situasi pandemi COVID-19 dan dampak di berbagai bidang kehidupan masih menjadi bagian kehidupan. Kita bersyukur atas jeripaya dan juang dari seluruh penetua dan pendeta GKP serta segenap GKP yang telah bekerja keras mengupayakan berbagai cara agar tugas dan panggilan GKP tetap dapat dijalankan sekalipun ada dalam kondisi situasi yang sulit. Dalam merayakan hari ulang tahun ke-87 ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah pada awal tahun 2018, GKP secara terbuka telah menetapkan tujuan untuk menjadi gereja yang ramah anak. Upaya mewujudkan gereja yang ramah terhadap anak-anak kita lakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Dan yang kedua, dalam perayaan GKP ke-87, kita lakukan masih dalam situasi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun lamanya telah makan korban yang jumlahnya sangat sungguh banyak secara global maupun nasional. Kita bersyukur aktivitas masyarakat termasuk gereja dan sekolah secara tatap muka walaupun masih terbatas dapat dilakukan kembali. Namun kita jangan sampai terlena dan perlu tetap berhati-hati menyikapi hal ini agar kesalahan yang terjadi pada negara lain sehingga memunculkan gelombang COVID-19 yang ketiga dan keempat tidak terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga, perayaan HUT GKP ke-87 ini juga kita lakukan dalam suasana persiapan sidang sinode ke-29 GKP pada bulan Juli 2022. Pada sidang sinode itu kita akan menetapkan pemimpin dan perangkat kepemimpinan GKP yang baru, yakni Majelis Sinode, Penasihat Sinode, Majelis Sinode, dan Pengawas Perbenaran Sinode periode 2022-2027. Proses pencalonan dan pemilihan sudah berlangsung dari sampai dengan saat ini. Namun agenda sidang sinode GKP tentunya bukan hanya untuk memilih dan menentukan pergantian kepemimpinan GKP secara periodik. Sidang sinode GKP adalah sarana bagi kita untuk mengevaluasi perjalanan pelayanan kita selama 5 tahun yang selalu dan menetapkan program tahun yang akan datang. Yang keempat, sekali memperingati hari ulang tahun GKP, kita mengingatkan kembali bahwa sejak semula GKP telah terlihat secara aktif dalam gerakan ekumenis di berbasis aras lokal, wilayah, nasional maupun internasional. GKP yang ikut mendirikan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dulu bernama Dewan Gereja Indonesia, pada tanggal 25 Mei 1950 di Jakarta. Dalam perjalanan kehidupannya sampai di usia ke-80 tahun ini, terus ikut ambil bagian secara aktif dalam kegiatan ekumenis. Sejak kelahirannya, GKP juga punya komitmen kuat untuk senantiasa menghormati dan menjaga keberagaman masyarakat Indonesia. Tali persaudaraan dengan umat beragama lain terus dikembangkan oleh GKP dari waktu ke waktu. Dan dialog kita kembangkan hanya di tingkat pimpinan, bukan hanya di tingkat pimpinan dan warga dewasa, tapi juga melibatkan pertemuan kaum muda. Dan tahun ini kita kembali melaksanakan kegiatan youth yang telah dilaksanakan di GKP di wilayah Rehoboth Tamiang. Yang keenam, pandemi COVID-19 telah memunculkan berbagai masalah dalam kehidupan kita. Salah satu masalah serius yang kita alami sekarang adalah masalah limbah plastik dan limbah dari berbagai bahan, sekaligus bahan bekas pakai, bekas masker, bekas sarung tangan plastik, bekas kemasan plastik dan bekas botol antiseptik, bekas alat pelindung diri atau EPD, bekas alat tes, dan berbagai sebagainya. Namun sebagai umat Tuhan yang diberi tugas untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan, kita tidak bisa bersikap tidak diam dan tidak peduli dengan masalah lingkungan hidup. Sebagai warga maupun sebagai institusi GKP perlu dilakukan sesuatu untuk meminimalisir
dampak lingkungan kita. Dan pada akhirnya dalam memperingati hari ulang tahun ke-87 GKP ini, marilah kita bersama-sama berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kita senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan untuk meneruskan tugas dan panggilan kita sebagai gereja, mewujudkan hidup bersekutu, bersaksi dan melayani di bumi Jawa bagian barat ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Bandung, 14 November 2021, atas nama Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Demikian warta jemaat dan pesan HUT GKP pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita satukan hati kita untuk memanjatkan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami datang di dalam doa pada ibadah kami minggu hari ini. Kami bersyukur 87 tahun usia Gereja Kristen Pasundan sebagai gereja yang mandiri, gereja yang Tuhan utus untuk berkarya di Jawa bagian barat bersama-sama dengan sinode-sinode gereja yang lain, bahkan juga dengan aras-aras Kristen yang lain. Biarlah kehadiran Gereja Kristen Pasundan boleh mewujudkan tubuh Kristus yang esa, sehingga kami terus bersemangat dalam berbagai bentuk pelayanan. Kami baktikan diri kami untuk melayani sesama. Biarlah itu semua menjadi wujud persembahan untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk jemaat-jemaat GKP dimanapun Tuhan menempatkan, bakal jemaat, pos kebaktian, pos pelayanan. Beberapa masih ada yang bergumul dengan pemenuhan izin untuk rumah ibadah. Namun kami juga bersyukur jika saudara-saudara kami di GKP Dayakolot, mereka telah dimampukan untuk beribadah di gedung gereja mereka. Biarlah ini menjadi salah satu wujud syukur sukacita yang melimpah sebagai gereja Tuhan. Dan kami percaya usaha-usaha baik bersama dengan masyarakat, hal inilah juga yang akan menolong kehadiran GKP dimanapun untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan masyarakat, untuk saling membangun, untuk saling menolong dan saling mengembangkan kehidupan yang toleran. Bapa di surga, kami berdoa untuk para pendeta yang Tuhan tempatkan untuk melayani gerejamu. Berikan hikmat, berikan kekuatan, sehingga pelayanan apapun yang ditempuhnya, itulah cara untuk melayani dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga kaum keluarga yang juga Tuhan hadirkan untuk mendukung pelayanan saudara-saudara kami para pendeta GKP. Kami bawa dalam doa secara khusus para pendeta emeritus, mereka yang ada di dalam sakit, kiranya Tuhanlah yang menopang dalam kekurangan, keterbatasan karena fisik, karena usia. Biarlah Tuhan juga yang boleh terus melimpahkan sukacita bagi para pendeta emeritus dan keluarganya, mereka yang telah melayani gerejamu dan sesama dengan begitu setia. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka selalu. Kami berdoa ya Tuhan untuk Majelis Sinode GKP, badan-badan pelayanan, unit-unit usaha, PT dan juga berbagai hal yang dikerjakan untuk mendukung jalannya roda pelayanan, kesaksian dan persekutuan gereja. Tuhan yang memberkati dengan hikmat-Mu agar gereja Tuhan ini boleh terus mewartakan kabar baik dan mendapat dukungan dari seluruh bagian yang ada di dalamnya. Kami mau bawa di dalam doa BP Klasis, terlebih BP Klasis Jakarta dengan 11 jemaat GKP di Klasis Jakarta ini, untuk bersama-sama boleh saling topang mewujudkan pelayanan yang berkenan kepadamu. Dan secara khusus GKP Keramat yang akan memasuki usia 75 tahun di hari Jumat yang akan datang, biarlah ini menjadi kesukacitaan bersama, disambut bersama di tengah-tengah pandemi yang masih kami hadapi. Biarlah ini juga menjadi tanda syukur
pemeliharaan dan kasih Tuhan yang melimpah, sehingga pandemi tidak menyurutkan kerinduan kami untuk melayani, untuk mengembangkan pelayanan, untuk melakukan karya-karya baik. Karena itu kami percaya di ulang tahun ke-75, jemaat-Mu ini akan semakin matang, akan semakin banyak karya, akan semakin banyak bentuk-bentuk kesaksian yang memuliakan Tuhan. Berkati pendeta konsulen, Bapak Ibu Penatua, berkati organisasi, majelis jemaat dalam tata kelola pelayanan, aset, dan juga kerjasama 3 gereja di gedung ini. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan segala bentuk kasih sayang-Mu sehingga saudara-saudara kami boleh terus melayani dengan penuh sukacita. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesatuan hati untuk terus melangkah bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk proses pemilihan Majelis Sinode, PPS, dan PMS GKP yang akan diresmikan dalam sidang sinode tahun depan. Biarlah proses ini boleh berjalan dengan baik sehingga mempersiapkan pemimpin gereja di masa depan yang mendapat dukungan, dan biarlah itu semua boleh terwujud karena Tuhanlah sendiri yang menetapkan sejak awal. Kami berdoa Bapa, dalam doa kami pada hari ini, kami bersyukur untuk para orang tua yang akan membawa anak-anak mereka untuk menerima baptisan Minggu 12 Desember yang akan datang. Biarlah Tuhan memberikan perlindungan-Mu, kasih sayang-Mu, Tuhan yang menolong mereka untuk mempersiapkan diri sehingga pada waktunya nanti anak-anak ini terhisap di dalam keselamatan, mereka menjadi bagian yang utuh dari kehidupan gereja. Demikian juga dengan para orang tua yang akan menyaksikan anak-anak mereka menyatakan pengakuan imannya. Terima kasih untuk setiap teladan, untuk setiap kasih sayang, dukungan sehingga anak-anak kami ini boleh melewati kelas-kelas katekisasi dan pada waktunya mengaku iman percaya pribadi di hadapan Tuhan. Berkati teman-teman, anak-anak muda yang akan sidik, biarlah mereka memelihara iman sampai akhir. Ada begitu banyak pergumulan, biarlah itu tidak akan menjauhkan mereka dari Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang menjadi sahabat di dalam perjalanan hidup anak-anak yang akan disidik ini, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dalam pergaulan sehari-harinya. Kami bawa di dalam doa pada saat ini, membawa mereka yang sedang ada di dalam keadaan sakit. Kami tahu Bapa, dalam keadaan seperti saat ini ada begitu banyak keterbatasan, sehingga sulit untuk berkunjung, sulit untuk membesuk. Namun kami percaya Tuhanlah yang memberikan perhatian, kasih sayang, berkat, bahkan kesembuhan serta pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sakit, khususnya para lansia. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Partiwi Legio, Ibu Surtinah Jiun, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asihati Banyutawa, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Jakaria Rikin, Bapak Dharma Satyawandani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Leni Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta Siregar, Bapak Ferry Rikin, Bapak Robi Nunuhitu, Ibu Aura Manalu, Ibu Ritayati Danci, Ibu Surya Rukmantara, Ibu Yelistiani Jiun, dan juga saudara-saudara kami yang lain baik dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya jamahan kasih Tuhan boleh menyembuhkan dan menolong mereka serta keluarga yang mendampingi. Biarlah Tuhan berikan berkat sehingga dimampukan untuk selalu berharap dan bersandar hanya kepadamu. Bapa, kami bersyukur saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun periode 14 sampai 20 November, biarlah sukacita, panjang umur, damai sejahtera, berbagai kelimpahan boleh Tuhan beri sehingga hidup mereka melimpah dengan syukur, hidup mereka terus dipersembahkan untuk Tuhan pakai, untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Tuhanlah juga yang memberkati upaya-upaya peningkatan pelayanan dan juga rencana penyambutan pendeta jemaat tahun depan. Semuanya itu Bapa menjadi kerinduan bersama, itu semua menjadi perjuangan bersama. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap prosesnya sehingga boleh terwujud pada waktunya nanti. Dan kami berdoa jika hari ini menjadi komitmen untuk mewujudkan gereja ramah anak dengan tantangannya yang begitu beragam, biarlah Tuhan yang menolong kami, baik kami sebagai orang tua, orang dewasa di tengah keluarga, ataupun kami sebagai pelayan di komisi anak, ataupun kami yang berprofesi yang dekat dengan anak-anak.
Bapa, berikan kami hikmat sehingga kami dapat memberikan perlindungan yang cukup untuk anak-anak kami. Kami menjadi teladan dan kami menjadi penolong sehingga mereka menjadi anak-anak yang utuh karena Tuhan yang menyambut mereka. Tolonglah kami Bapa untuk punya pola pengasuhan yang menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri mereka. Jika di tengah rumah tangga masih terjadi kekerasan, masih terjadi ucapan-ucapan yang menyakiti hati anak-anak kami, masih terjadi perilaku-perilaku yang akhirnya membuat anak-anak kami menjadi lari dari tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menolong kami, sehingga kami boleh belajar, kami boleh diingatkan, kami boleh mengubah pola komunikasi, pola relasi, pola pengasuhan menjadi pengasuhan yang sungguh-sungguh dengan hati sebagaimana Tuhan menyambut anak-anak kami. Bapa di surga, kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayan yang pada hari ini boleh terlibat, bahkan saudara-saudara kami yang sudah menyampaikan pujian dalam Pesparawi Sinode GKP yang dilaksanakan secara virtual. Biarlah itu semua menjadi wujud rasa syukur atas talenta, atas karunia. Kami juga mau terus bersukacita di tengah-tengah keadaan ini, sehingga tetap dan terus Tuhan pakai kami menjadi pewarta kabar baik. Bapa di surga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, Tuhan yang memberkati, memberikan kepada kami upaya yang terus memperbaiki diri, sehingga di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan yang menolong kami untuk semakin melayani dengan penuh kesungguhan. Jika kami akan berpisah setelah ibadah ini, melanjutkan pelayanan kami yang lain, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengantar, Tuhan yang memberikan kepada kami damai sejahtera. Kami berdoa untuk lingkungan kota Jakarta yang mulai memasuki masa penghujan. Kiranya Tuhanlah juga yang menjadi sumber pertolongan kami saat kami merasa khawatir akan banjir dan berbagai dampak yang ada. Biarlah kami juga mau bergotong royong, kami juga mau menunjukkan solidaritas kami kepada banyak orang yang terdampak. Tuhan yang menjaga kota ini, Tuhan yang menjaga bangsa dan negara ini, para pemimpin, biarlah mereka boleh mengabdi untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Terima kasih Tuhan, jika di dalam hati, dalam hidup kami ada pergumulan, ada perkara-perkara yang berat, kiranya Tuhan menilik hati kami, Tuhan yang menjawab kerinduan kami, Tuhan yang menolong kami memberikan kelegaan tepat pada waktunya, sebab Engkau adalah Allah yang mengerti, Engkau Allah yang tahu yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami mau menaikkan doa kami ini, menyerahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami mau mengakhirinya dengan bersama-sama memanjatkan doa yang Tuhan ajar kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan kita, memberikan sebagian berkat dari berkat yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Untuk lebih tertibnya, bagi jemaat yang hadir bisa meletakkan persembahannya di dalam kotak yang tersedia di depan, dan kita mulai dari tengah, kemudian kembali ke masing-masing lewat pinggir. Dan untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah online di rumah, bisa mengirimkan persembahan melalui rekening BNI atas nama Gereja Kristen Pasundan Kramat dengan nomor rekening 080034
1848 dan BCA atas nama Bapak Jeremy Aliabar dengan nomor rekening 3070207655. Sim abdi ngaturkan puji sembah nuhun kamulyan, abdi kenging kabagjaan tina asihing Gusti, mugia dituyun paparin kawantun tumut kapanyaurama lampasing wijaksana. Sim abdi ngakan hormat amat tetep ngamana, najan abdi sering mengpat ingkar tina timbalan, mugia dituyun paparin kawantun tumut kapanyaurama lampasing wijaksana. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita. Puji syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang maha baik, karena Kau telah kumpulkan kami di sini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami menyerahkan kembali sebagian berkat yang kami terima, berkat yang berasal dari-Mu ya Allah. Biarlah berkat ini menjadi persembahan bagi kami dan dapat digunakan untuk kebesaran nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang memberikan Tuhan pada saat ini, yang memberikan dengan tulus ikhlas. Kiranya Kau berkati mereka agar mereka tetap setia pada-Mu. Begitu pula bagi para pengelola ya Tuhan, pengelola persembahan ini, biarlah Kau memberikan berkat dan hikmat sehingga persembahan ini dapat digunakan hanya untuk kebesaran dan pekerjaan nama-Mu. Ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan melalui tangan anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara di rumah dan di gedung GKP Keramat, mari kita menghayati kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang terbuka menerima, bahkan memeluk anak-anak sebagai tanda bahwa kita pun mau merengkuh ketidakberdayaan dan belajar berpaut hanya kepada Tuhan Allah kita. Kiranya kita dimampukan untuk menjadi pelaku kasih dalam keadilan dan kesetaraan, mulai dari diri sendiri
dan keluarga kita. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita semua. Mari kita bernyanyi bersama, Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Allah Maha Kasih meluaskan hati kita untuk menerima sesama yang tidak berdaya, mengasihi dengan penuh ketulusan, dan menolong dengan segenap kekuatan. Maka anugerah Allah tercurah bagi saudara sekarang dan selamanya. Amin. Amin, amin, amin. Majelis Jemaat GKP Keramat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walaupun ku dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Tes. Tes 3, 2, 1.
tes, tes. Tes 321. Tes. Tes feedback.